Baik, kita mulai saja. Ada Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah dan bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Dari nikmat kehidupan kita, nikmat sehat kita, nikmat afiat, dijauhkan dari segala mara bahaya, nikmat iman wal Islam yang dengannya kita masih dimudahkan beribadah kepada Allah, nikmat kita masih dimudahkan untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan di antara sunnah Nabi yang hari ini masih banyak ditinggalkan adalah duduk di majelis ilmu. Padahal kita ketahui bahwasanya majelis ilmu adalah majelis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis ilmu itu majelis yang senantiasa menjadi kesaksian yang baik bagi kita yang duduk di dalamnya, diampuni dosa-dosa orang yang hadir di dalamnya, dimohonkan oleh para malaikat, bahkan disebutkan nama-namanya satu persatu di hadapan Allah Rabbul Alamin. Semoga Allah SWT jadikan kita orang-orang yang senantiasa mencintai majelis ilmu, mencintai ilmu dan mencintai orang-orang yang diberikan ilmu. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita masih berkaitan dengan masalah tazkiyatun nufus, yaitu upaya saya dan antum semuanya, upaya seorang hamba untuk menjadi yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita ketahui bahwasanya tazkiyatun nufus itu itu tidaklah datang kepada seorang hamba kecuali keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita pada man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang senantiasa mentazkiyah dirinya, dan sungguh rugi orang yang mengotori dirinya. Dan kita ingatkan sekali lagi bahwa tazkiyatun nufus itu ada dua kata. Yang pertama ada kata tazkiyah, dan yang kedua ada kata an-nufus, atau di sebagian yang lainnya disebutkan tazkiyatun nafs. An-nufus itu jamak dari an-nafs, jiwa. Sebagaimana firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. An-nafs itu jiwa. Ya.
Adapun at-tazkiyah itu dia maknanya dua kata para ulama. At-tazkiyah itu maknanya dua. Yang pertama at-taharah, suci, dan kemudian yang kedua an-nama, tumbuh. Ya. Oleh karena itu ketika kita sedang melakukan tazkiyatun nufus, dia akan sempurna proses kita manakala memenuhi dua syarat ini. Yang pertama, dia wajib membersihkan, melakukan taharah, membersihkan jiwanya, dirinya dari perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia wajib mensucikan jiwanya, dirinya dari hal-hal yang bisa mengotori hatinya. Karena sekali lagi yang dibicarakan oleh tazkiyatun nafs itu adalah hati. Ya. Hati yang dibicarakan dalam pembahasan tazkiyatun nufus ini perkara yang penting. Karena berbicara tentang masalah hati ini, Rasulullah SAW sampai bersabda, ya, bahwasanya apa? Inna fil jasadi mudghah. Di dalam jasad kita ini ada segumpal darah. In salahat, kalau segumpal darah ini salih, baik, salahat sa'irul jasadi, dia akan baik semua anggota tubuhnya. Wa in fasadat, tapi kalau segumpal darah ini buruk, rusak, maka fasadat sa'iru jasadi, akan rusak semua. Ada wahya al-qalbu. Kata Nabi, dia adalah apa? Hati. Ya, dia adalah qalbun. Jadi yang dibahas di dalam tazkiyatun nufus itu terutama berkaitan dengan hati kita. Nah, syarat yang pertama tadi, ketika seorang ingin proses tazkiyatun nufus itu berhasil, maka dia wajib membersihkan hatinya dari noda-noda yang bisa mengotori hatinya. Ya. Dan syaitan musuh abadi kita itu masuk lewat situ. Ya. Lewat sesuatu yang ada di dada. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia masuk ke dalam sudurnya, dadanya manusia. Masuk dari hatinya manusia. Karena syaitan tahu, iblis tahu bahwasanya kemuliaan seorang hamba itu ada di hatinya. Ya. Dan kemuliaan seseorang itu tidak diukur kecuali dari kebersihan hatinya. Nah, itu yang kemudian dibahas di dalam tazkiyatun nufus. Ya. Jadi ini sesuatu yang memang apa? Penting. Sesuatu yang muhim, yang urgen, yang penting. Membicarakan tentang tazkiyatun nufus itu berarti membicarakan tentang salah satu pilar kekuatan seorang hamba di dalam kehidupan dunianya. Sebab kalau kemudian dirinya ini bersih, maka dia akan kuat menghadapi segala tantangan-tantangan dalam kehidupannya, seluruh kehidupannya. Tapi kalau jiwanya lemah, bahkan jiwanya itu lemah karena kotor dengan apa? Dengan dosa-dosa, maka bagaimana mungkin dia bisa menghadapi apa? Fitnah dalam kehidupan. Dan ini kenapa kemudian kajian tentang tazkiyatun nufus ini jangan disepelekan. Dia penting, ya, karena dia berkaitan dengan hati kita. Sedangkan Rasulullah SAW dalam hadis yang lain menyatakan bahwa innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ila ajsamikum. Allah tidak melihat bentuk rupa kalian, putih atau hitam, lurus perutnya atau rata. Allah tidak lihat. Ya, ya, berotot atau hanya tulang, Allah tidak lihat. Ya. Walakin yanzuru ila qulubikum, akan tapi yang Allah lihat apanya? Hatinya. Yang Allah lihat itu apa? Hatinya. Dan perkara hati ini perkara sekali lagi yang penting. Karena kalau hati seseorang itu baik, akan baik semuanya. Ya, tangannya akan baik, matanya akan baik, ya, kakinya akan terjaga, perutnya juga akan apa? Terjaga, dan seterusnya. Tapi kalau hatinya rusak, maka tidak ada jaminan anggota tubuhnya yang lainnya juga akan selamat. Maka ini syarat yang pertama, jemaah.
Bahwasanya tazkiyah itu akan berhasil kalau dia membersihkan itu dari perkara-perkara yang apa? Bisa mengotori jiwanya, bisa mengotori hatinya, dibersihkan itu. Ya. Dibersihkan semuanya itu, kekotoran-kekotoran itu. Baru kemudian syarat yang kedua, an-nama, dia tumbuhkan. Dia masukkan sesuatu yang mendatangkan apa? Keridhaan Allah. Itu namanya at-tazkiyah. At-tazkiyah at-fahiyah at-tahara wan-nama. Tazkiyah itu mensucikan jiwanya dari perkara-perkara yang bisa mengotori jiwa dan kemudian menumbuhkan jiwanya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dua syarat ini terpenuhi, Bapak Ibu, maka tazkiyah itu berhasil. Ya. Maka penting atau tidak? Penting. Ya. Tidak boleh kemudian apa? Diremehkan. Karena penyakit-penyakit hati itu banyak sekali. Ya. Yang bisa menggerogoti apa? Atau bisa membuat hati seseorang menjadi hitam. Ya, itu banyak sekali. Maka para ulama telah menjelaskan kepada kita, ya, penyakit-penyakit hati yang wajib disucikan, dibersihkan itu banyak sekali. Ya. Misalkan kadang-kala banyak manusia yang kalau dia beramal selalu minta diperhatikan, selalu minta disebut-sebut. Ini riya, dan itu mengotori hati. Ya. Di seorang yang sedang mentazkiyah dirinya, dia wajib mensucikan dirinya dari perkara riya. Karena riya ini bisa membatalkan amal. Sum'ah ingin didengar juga sama, mendatangkan apa? Membatalkan amal. Ketika dia bersihkan dirinya dari riya, sum'ah, maka dia ganti dengan lawannya dari riya. Dia tumbuhkan yang satu ini. Apa itu? Ikhlas karena Allah. Ya, jadi wajib tumbuh dalam hatinya keikhlasan dalam semua pekerjaan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidup dan matiku apa? Untuk Allah saja. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang Allah perintahkan adalah supaya kita mengikhlaskan dalam semua urusan agama, supaya kita tidak terjangkiti atau masuk dalam hati kita kekotoran hati kita, yaitu riya dan sum'ah. Minta dipuji, minta didengar. Ya. Ini riya berarti apa? Penyakit. Ya, sesuatu yang bisa mengotori jiwa seseorang. Maka yang susah itu di dunia ini, Bapak Ibu, cuma satu sebenarnya. Ya. Yaitu bersikap ikhlas. Ya, ilmu yang paling berat itu ilmu tentang apa? Ikhlas. Itu yang paling berat. Itu yang disebutkan oleh Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala. Tidak ada sesuatu yang lebih berat kecuali menata niat untuk tetap ikhlas karena Allah. Itu paling berat. Ya, kadang kita tergoda lurus pada satu pekerjaan, tapi tergoda pada pekerjaan amal-amal itu. Ya, oleh karena itu keikhlasan itu ilmu yang paling berat. Ikhlas kita duduk di sini sejenak itu nggak gampang. Ya. Dan syaitan itu berusaha untuk memalingkan kita dari keikhlasan. Dan tahukah kita, saking beratnya ini, satu-satunya perkara yang tidak mampu iblis beserta bala tentaranya goda adalah apa? Keikhlasan seseorang. Ya, ketika iblis itu sampai bersumpah di hadapan Allah, la ughwiyannahum ajma'in, kami akan sesatkan mereka dari jalan-Mu ya Allah, illa ibadakal mukhlasin, kecuali siapa? Hamba-Hamba-Mu yang ikhlas. Makanya di dunia ini yang paling berat itu bukan sholat, bukan puasa, bukan haji umroh. Haji yang walaupun tenaga fisik dibutuhkan,
dibutuhkan, harta juga dibutuhkan, tapi itu masih ringan. Yang paling berat adalah menata niat. Ya. Menjadi seorang ibu rumah tangga itu apa ringan? Memang gak ringan. Ya, kecuali bagi orang yang ikhlas. Ya, jadi seorang ibu untuk anak-anaknya, jadi seorang istri buat suaminya. Walaupun mungkin dia jarang keluar kecuali untuk menuntut ilmu, dia terima dengan ikhlas. Karena apa? Agamanya mengajarkan begitu. Dia tidak iri dengan wanita-wanita kebanyakan yang banyak keluar rumah, mendapatkan ini dan itu dari harta dunia, tapi dia ikhlas di rumah, mendidik anak-anaknya, mendidik dirinya, melayani suaminya, maka surga buat istri yang seperti itu. Ya. Menjadi seorang imam di rumah tangga itu kalau nggak ikhlas sia-sia Pak. Mendidik istri untuk apa? Taat kepadanya, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, kemudian mentaati perintah-perintah suami, mendidik anak-anaknya, itu nggak ringan. Dibutuhkan keikhlasan yang luar biasa. Mencari rezeki panas, masya Allah. Kadang kehujanan seperti sekarang ini, baru keluar awalnya basah kuyup, tapi harus cari rezeki. Kenapa? Ada tanggung jawab buat apa? Yang di rumah. Itu kalau nggak ikhlas, susah jadi imam Pak. Ya. Begitu pula mengajarkan ilmu. Ya. Itu kalau nggak ikhlas, sia-sia. Banyak orang yang kemudian terfitnah datang ke majelis ilmu macam-macam. Termasuk yang ngajarin ilmu juga macam-macam. Ada yang karena amplop, ada yang karena ingin dipuji. Yang datang majelis ilmu juga macam-macam. Ada yang karena ingin dagangannya laku, jilbabnya laku. Ada kan begitu kan? Terfitnah dengan macam-macam. Sementara dia sibuk jagain dagangannya, majelisnya tidak didengarkan. Dibutuh keikhlasan untuk semua. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Tidaklah mereka diperintah kecuali agar memurnikan, mengikhlaskan di dalam masalah perkara agama ini dari ujung sampai akhir. Jadi yang paling berat itu ikhlas. Saya dengan antum semua. Semoga Allah jadikan kita minal mukhlasin, orang-orang yang ikhlas, ya, semuanya. Maka dia hilang tuh kalau kita ikhlas. Mau disebut kek, mau nggak disebut, orang urus, bukan perkara saya. Yang penting Allah melihat saya, akan selesai. Ya. Ada penyakit yang kedua yang nempel di dalam hati seseorang. Contohnya apa? Sombong. Nah, itu juga penyakit tuh. Sesuatu yang bisa mengotori hati. Baqalal haq wa ghabtun nas. Kata Nabi SAW, sombong itu bukan kemudian soal dia berpakaian bagus, berkendaraan mewah, itu bukan sombong. Sombong itu apa? Baqalul haq, dia menolak kebenaran. Wa ghabtun nas, merendahkan, menganggap remeh manusia. Itu sombong. Ada nggak kira-kira potensi kesombongan pada diri seseorang? Ada. Ya, ada. Ya, setiap orang bisa saja bersikap apa? Sombong, Pak. Dinasehati kebenaran, menolak. Ya, menolak. Wa idza tutla alaina ayat wa idza tutla alaihim ayatuna, apabila dibacakan apa? Ayat-ayat kami, qalu, ya, mereka mengatakan apa? Ini dongeng orang terdahulu. Kan gitu. Ya, dalam ayat itu disebutkan gitu. Ya, apabila apa? Wa idza tutla alaihim ayatuna qala asatirul awwalin. Nah, ini kan dongengan orang terdahulu aja, bikinan Muhammad. Ini orang yang sombong. Dibacakan ayat, diberikan nasihat, kemudian dia tolak. Padahal nasihat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah, wailul lil mutaffifin. Salah satu bagi orang-orang yang begitu. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang suka mendustakan hari kemudian. Ya. Kemudian apa? Mereka tadi dibacakan ayat Allah, mereka bersifat apa? Sombong, menolak, bahkan apa? Mencela. Oh, ini kan dongengan orang-orang terdahulu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalla
bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali jangan begitu. Itu sombong, maksiat. Sombong itu maksiat. Bal rana, bahkan apa? Kesombongan kalian itu tanpa sadar mendatangkan rona, titik hitam di dalam apa? Bal rona ala qulubihim, di dalam apa? Hati mereka. Oleh karena itu sekali lagi setiap maksiat itu menutup hati. Setiap maksiat mengotori jiwa. Semua maksiat. Oleh karena itu jangan sampai apa? Kita meremehkan apa? Maksiat. Karena dia mengotori jiwa kita. Setiap maksiat. Ya. Dan sebaliknya, setiap amal soleh menghidupkan hati. Kalau maksiat mengotori jiwa, setiap amal soleh menghidupkan hati. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang beriman, istajibu lillah, penuhi seruan Allah. Penuhi seruan Rasulnya. Ini kan amal soleh. Allah menyuruh kita beramal soleh, lakukan. Rasul menyuruh kita melakukan amal soleh, lakukan. Kenapa demikian? Karena amal soleh itu kata Allah Subhanahu wa taala, istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Apabila Allah dan Rasulnya menyuruh kalian kepada apa? Menghidupkan apa? Menghidupkan apa? Hati. Jadi amal soleh itu mendatangkan cahaya buat hati kita. Setiap kali kita sholat, maka hidup hati kita. Setiap kali kita berzakat, hidup hati kita. Setiap kali kita baca Quran, hidup hati kita. Setiap kita kali birrul walidain, hidup hati kita. Tapi sekali lagi, setiap kita bermaksiat, kotor hati kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, ya, idza aznaba al-'abdu dzanban, kalau seorang hamba melakukan satu perbuatan dosa, maka apa? Dicatat baginya nuqtatus sauda. Ada apa? Titik hitam. Nuqtah. Ya, nuqtatus sauda. Nuqtah itu adalah noktah. Ya. Ada sinetron judulnya Noktah Hitam Kawinan, atau ya. Noktah itu artinya apa? Noktah? Apa bu? Noktah artinya apa? Ya. Titik hitam di dalam hati kalau berbuat dosa. Coba kalau kemudian satu hari satu, dan sepekan dia lakukan dosa 7 noktah, dan sebulan 30 noktah, dan setahun 300-an. Apa tidak tertutup itu hati? Ya. Walaupun kata Nabi berikutnya apa? Kalau kemudian apa? Dia sabar wa aslaha, dia bertaubat atas dosa-dosa, kemudian dia mau perbaiki diri, wastaghfara, dan dia beristighfar, maka dikilapkan lagi ke hatinya. Tapi ingat, perbuatan dosa mendatangkan tadi noktah atau rona. Sebagaimana firman Allah tadi dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim. Sekali-kali jangan begitu. Jangan kalian mengatakan bahwasanya apa firman Allah ini apa dongengan orang-orang terdahulu. Itu mencela ayat-ayat Allah, tidak boleh. Ya. Jangan sampai kemudian apa datang nasihat yang baik kepada kita, nasihat yang benar kita katakan, itu kan menurut ente. Ya, itu kan bisa-bisanya ente aja. Padahal nasihat itu dari hadis Nabi SAW. Nasihat yang benar, yang baik, tapi kemudian diejek. Nah ini kebiasaan mengejek, itu kebiasaan orang-orang kafir. Tentu kita nggak mau digolongkan sebagai orang-orang kafir. Oleh karena itu orang-orang beriman itu kalau didengarkan nasihat, disampaikan nasihat, apa? Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ciri dari orang yang beriman adalah orang-orang yang apa? Alladzina yastami'una al-qawl. Orang yang kalau mendengarkan nasihat fayattabi'una ahsana, maka dia ikuti yang terbaik. Nah, itu baru beriman. Tapi orang yang tidak beriman, dia ejek. Ya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kafir yang suka merendahkan nasihat.
memang benar, ikuti. Kalau memang ternyata keliru, maka apa? Kasih masukan. Ya, luruskan. Ya. Nah ini, ya. Ada sifat tadi akhlak atau apa? Noda kesombongan dalam diri seseorang. Ketika seorang sedang mentazkiyah dirinya, yaitu menghilangkan kesombongan, maka dia tumbuhkan apa? Apa lawan dari kesombongan? Apa lawan dari kesombongan? Kita singkirkan kesombongan dalam hati kita masukkan, kita tumbuhkan apa? Tawadhu'an. Yang ada justru kita tawadhu. Kalau dengerin nasihat, masya Allah, kan gitu kan? Nggak meremehkan orang. Ketemu orang apa? Negor, itu orang yang tawadhu gitu. Tidak malah meremehkan. Ya. Wa ibadur rahman alladziina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahilu qalu salam. Allah mencirikan tuh, menjelaskan kepada kita tentang ciri-ciri ibadur rahman. Wa ibadur rahman alladziina yamshuna 'alal ardi, yaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi haunan, ai tawadhu'an. Haunan itu maknanya tawadhu. Orang yang ibadur rahman, hamba-hamba Allah itu kalau jalan dia tawadhu, enggak sombong. Dia tawadhu. Ada apa namanya, lewat orang dia tegur, dia berikan salam. Gitu ya. Itu baru tuh orang-orang yang ibadur rahman. Wa idza khatabahumul jahil, kalau orang yang bodoh itu apa? Mengejeknya, justru ibadur rahman jawabannya apa? Qalu salama, didoakan. Jadi didoakan. Sebuah sikap yang luar biasa dari ibadur rahman. Ini akhir-akhir dari surat yang ke-25, surat Al-Furqan, tentang ibadur rahman. Ya. Itu sikap tawadhu, bukan sombong. Ada lagi penyakit yang ketiga yang bisa mengotori jiwa seseorang, apa? Tamak contohnya. Ini juga maksiat. Tamak, apa tuh tamak, Pak? Hah? Ya, di bapak-bapak serakah, di ibu-ibu rampus, kira-kira sama apa enggak? Sama lah, ya, bergantung. Serakah ya. Dia singkirkan tuh keserakahan, kerampusan. Ya. Karena manusia itu, betul kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Bani Adam itu kalau diberikan satu lembah berupa emas, pasti dia minta yang keberapa? Yang kedua. Nah itu manusia ada potensi serakah, ada potensi sombong tadi, ada potensi serakah. Bayangkan Pak, 11 triliun itu videonya, ya berapa kamar itu kalau itu duit kalau kemarin kan Kejagung kan hari Senin kemarin kan 11 triliun, itu 11-nya atau belum tuh? Menurut kabar katanya itu bukan 11 triliun, baru berapa triliun? Itu sepanjang itu Pak, dia korupsi, coba ya. Ini 11 triliun Pak. Kalau buat ustaz sama antum semua, oh ya Allah, rajin ngaji kan? Berapa tahun yang datang ke Al-Ikhlas, gitu ya, dikasih satu amplop ngaji terus mungkin sampai berapa puluh tahun nanti. 11 triliun coba bayangkan. Dan begitu ya, orang tuh kalau udah tamak, itu yang ada di sini, itu selalu sedikit. Yang ada di kelopak mata itu selalu sedikit. Itu sudah digambarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man kana di dunya hammahu. Siapa yang dunia selalu jadi acuannya saja, yang jadi pikiran tuh tujuan dunia saja, yang kelihatan di mukanya, di matanya dunia saja, justru Allah jadikan apa? Fi ainihi, di dalam kedua kelopak matanya apa? Kefakiran. Arti kefakiran apa? Kurang terus. Ya. Yang ada di kelopak matanya itu kurang. Gaji sudah berapa? 26 juta, 36 juta, masih kurang Pak. Pengennya 360 juta. Udah dikasih 360 juta, masih apa? Kurang. Pengennya apa? 3,6 miliar.
Udah dikasih 3,6 miliar, kurang Pak, pengennya berapa? 360 miliar sampai triliun, gak bakalan habis-habis. Lihat keserakahan itu menutup hati seseorang. Ya, cukup dah, harusnya cukup udah itu. Ya, dan semoga Allah berikan kekuatan pada pemimpin-pemimpin kita untuk bisa mengembalikan uang-uang itu untuk kesejahteraan tuh negeri ini. Siapa bilang negeri ini miskin? Enggak ada Pak. Kalau negeri ini miskin, Belanda nggak datang ke sini, nggak bercokol 300 berapa? 250 atau 360? Saya udah lupa sejarah. 3,5 abad. Kalau negeri ini miskin, Inggris nggak bakal berebut sama Belanda. Kalau negeri ini miskin, sampai kepada Portugis nggak datang ke sini Pak. Apalagi sekarang teknologi udah canggih, dari satelit aja udah kelihatan mana yang hijau, mana yang ada nikel, mana ada yang minyaknya udah kelihatan. Indonesia ini negeri kaya, tapi tidak diimbangi oleh siapa? Ketawaduan manusianya. Ya. Nah itu tamak tuh bahaya. Ya, tamak tuh bahaya. Mudah-mudahan itu hakim-hakim yang mendatangkan ngasih foto duit itu juga nggak tergoda dengan duit yang segitu banyaknya ya. Ya, subhanallah, duit sekian triliun itu sampai dipajang begitu. Mungkin kita banyak kufurnya. Ya, saya hanya menirukan guru saya Ustaz Subhan Berwazir. Kalau kita lagi touring, negeri ini apa sih yang nggak ada Pak? Kata beliau, kata salah penyair di Indonesia, tongkat ditaruh aja jadi apa? Tanaman. Ya. Dulu kan terus begitu bilangnya. Ya. Negeri ini hijau, subur, kita kemana-mana touring, ya Allah. Negeri selatan kita itu Jawa, itu suburnya minta ampun. Kalimantan itu lihat hutannya minta ampun. Bahkan ada satu daerah waktu kita touring di Madura itu oksigennya terbaik di dunia. Di Madura, siapa sini orang Madura? Ada yang orang Madura nggak? Ada, ibu-ibu? Ada. Itu oksigennya paling mahal Pak di dunia. Di Madura ya. Ya. Belum lagi Aceh, Medan, semua kaya. Kenapa harus berebut soal pulau? Kan tamak banget ini. Ya kan? Orang sama-sama anak negeri ngapain berebut pulau? Betul atau tidak? Nggak usah berebut. Ya. Sama-sama ibu kandungnya Indonesia, ibaratnya kan gitu kan? Kita kan anak ibu kandung dari Indonesia, ngapain berebut? Serakah banget sih. Mudah-mudahan kita diangkat dulu. Nggak tahu lah yang dimaksud siapa, bukan siapa-siapa Pak, ya kan? Nggak usah berebut. Ngaji, makanya ngaji. Kalau ngaji, ketamakan itu kita wajib singkirkan. Kita ganti dengan apa? Apa lawan tamak? Qanaah. Ya, cukup udah Pak dengan karunia Allah. Kalau soal dunia jangan melihat ke atas. Ya Bu ya. Kalau melihat dunia lihat apa? Ke bawah. Kalau lihat akhirat baru lihat ke atas betul. Ya Allah. Saya kok kalau ngaji dan yang paling telat teman saya, tetangga saya selalu di depan. Saya pengen begitu, boleh itu. Tetangga saya kalau sholat nggak pernah kecuali di sholat pertama kok saya selalu masbuk. Ketinggalan mulu 1 rakaat, 2 rakaat. Kalau akhiratnya di atas Pak, yang lebih baik dari kita. Kok dia bisa ya 7 hari, 14 hari khatam Quran, saya sebulan. Saya pengen seperti dia, boleh. Tapi kalau dunia jangan lihat atas. Walaupun peribahasannya kadang rumput tetangga lebih apa? Biarin aja hijau. Mata kita nggak perlu hijau. Biarin. Kalau soal dunia nggak usah. Kata Imam An-Nawawi, ya Imam An-Nawawi mengatakan dahulu aku itu kalau melihat temanku itu
melampaui aku dalam masalah dunia, aku lampaui dia dalam masalah akhirat. Itu baru tuh. Ya. Jadi kita dunia itu apa yang mau kita bawa, Pak? Sehingga kita jadi tamak terhadap dunia. Apa yang mau kita bawa? Sekaya apapun, sekuat apapun, demi Allah nanti masuk ke liang lahat, yang dibawa cuma apa? Itu doang. Emang yang dibawa apa? Kalau ada orang yang mati, dia berpesan, nanti gelang-gelangku tolong taruh di sampingku di kuburan. Itu berarti sudah apa? Udahlah, kasih syaratnya. Dan kalau ada yang memenuhinya, berarti dia lebih apa? Lebih miring. Sekaya apapun itu dia minta, tolong BMW-nya taruh terus di kuburan saya. Mau dipakai atau enggak, lapuk atau enggak, taruh aja. Udah miring dia. Yang akalnya sehat nggak mungkin, Pak. Harusnya itu kan sadar ya. Dan itu dipertunjukkan setiap saat, setiap hari. Orang yang meninggal itu nggak bawa apa-apa, Pak. Nggak bawa apa-apa. Itu yang punya Burj apa? Khalifah, gedung tertinggi di dunia, Burj Khalifah kan? Ketika dia meninggal, dibawa nggak Burj Khalifahnya? Hasilnya yang dolaran itu, kan sekali nginep itu sampai berapa, Pak? 1 malam saja itu. Yang nginep di sana kan menurut kabar para artis-artis internasional. Apa dia bawa di kuburan? Enggak, cuma berkalang tanah saja. Bantalnya adalah apa? Tanah, pasir. Pakainya cuma apa? Kain kafan. Apa yang mau dibagalkan dari dunia? Maka jangan tamak terhadap dunia. Nah, ini penyakit. Ya, udah qanaah cukup dengan yang Allah berikan karunia kepada kita. Masya Allah, rumah ini alhamdulillah. Walaupun belum ada mobil di depan, ya alhamdulillah, Pak. Ya, yang penting rumah sudah buat berlindung. Ya, alhamdulillah rumah bocor sedikit. Ya, ada orang yang justru apa? Ketika tidur bocornya lebih dari kita, karena dia cuma apa? Cuma berkardus. Ada rumah kardus, bocornya minta ampun. Ya, kalau dunia itu melihat ke bawah, jangan melihat ke atas. Ya. Jadi hendaklah kita merasa apa? Qanaah, cukup. Zuhud terhadap dunia. Ya, zuhud terhadap dunia. Kalau Nabi mau jamaah, kalau Nabi mau, dunia ini bisa Allah berikan semua. Bisa bukan? Bisa, Pak. Nabi itu manusia yang paling apa? Mulia. Beliau adalah kecintaan Allah. Tapi Nabi kalau sholat malam, setiap kali sholat malam mau ruku, mau sujud, Nabi selalu meletakkan dulu kakinya Aisyah, baru Nabi bisa sujud. Kira-kira kamarnya gimana tuh, Pak? Tergambar nggak bagi antum? Ketika setiap kali mau sujud, Nabi geser dulu kaki Aisyah, kemudian baru dia bisa sujud. Setiap kali dia sujud. Nanti kamarnya gimana, Pak? Hah? Kecil. Itu Nabi. Yang dunia kalaupun bisa diminta, oh, yang lain kalah, Pak. Kalah. Tapi Nabi Masya Allah, qanaahnya luar biasa. Ya, Nabi cukup. Sampai kemudian membuat sahabat Nabi yang mulia Abu Bakar As-Siddiq ketika mendengar khutbah Nabi tentang masalah ini, Abu Bakar menangis. Kata Nabi dalam khutbahnya, ada seorang hamba Allah yang ditawari oleh Allah dunia atau Allah, maka hamba ini milih Allah. Ya, Abu Bakar menangis ketika ditanya para sahabatnya. Biasa Abu Bakar, ada orang yang ditawari pasti pilih Allah. Kata Abu Bakar, tapi tahukah kalian siapa yang ditawari hamba ini? Muhammad SAW. Kalau Nabi mau, Nabi bisa pilih ini. Tapi Nabi enggak pilih dunia. Nabi pilih sesuatu yang kekal, yang lebih baik. Wal akhiratu khairul laka minal ula, wal akhiratu khairul wa abqa. Akhirat lebih baik dan akhirat lebih kekal daripada dunia. Maka orang yang tamak sama dunia sudah punya penyakit, menutup hatinya, dan dia celaka nanti di alam kuburnya. Rugi. Tapi kalau kemudian dia qanaah, maka akan muncul sifat syukur, hatinya bersih,
selamat dia di alam kubur. Nabi SAW pun telah menerangkan dalam riwayat Imam Bukhari yang lainnya, yutba'ul mayyit, mayit itu kalau diantar ke kuburan diikuti oleh bisalah dengan 3 hal. Yarji'ani, yang 2 kembali, wa yabqa wahid, yang 1 menemani. Setiap kita nanti satu saat akan diusung menuju kuburan kita, ikuti kita 3 perkara: keluarga kita, ahluhu wa maluhu, harta kita, wa amaluhu, dan amal kita. Yang 2, setelah kita dimasukkan ke liang lahat, kembali harta kita dinikmati oleh anak keturunan kita, istri kita atau suami kita, kemudian juga sudah melupakan kita dalam beberapa saat. Tapi yang menemani kita di alam kubur siapa? Ya. Maka rugi kalau kemudian orang hanya tadi mengumpulkan harta, kemudian berbangga-bangga dengan keturunan, tapi dia tidak beramal. Ketika yang 2 ini dia banggakan, kembali dia sendiri. Paham? Paham atau tidak? Rugi. Ya. Masih beruntung kalau kemudian dia beramal terus, beramal, kumpulkan dengan ikhlas, tapi dia nggak punya harta, masih beruntung, Pak. Karena ketika dia mati, ya amalnya yang menemani. Maka dalam salah satu hadis disebutkan apa? Orang yang fakir itu beruntung, Pak. Bahkan 500 tahun lebih awal masuk surga daripada orang yang kaya. Ya. Beruntung. Ya, orang-orang yang fakir. Dia masuk surga duluan daripada orang-orang yang yang kaya. Tapi setelah ini aku jangan berdoa ya Allah belum menjadi fakir enggak. Ya. Ya, bukan. Tetapi apa? Kalaupun kita diberikan ujian kefakiran, sabar, berprasangka baik sama Allah. Ya, jangan suuzon sama Allah. Jangan kemudian kalau kita nggak sabar, itu juga penyakit hati. Ya. Jadi ini tamak itu mengotori apa? Mengotori hati. Ya, udahlah. Ya, nggak usah korupsi, ngapain orang gaji ada kok. Gaji kurang, ya kalau kita nikmati insya Allah nggak kurang. Ya, mungkin kita kurang pengelolaan saja di rumah tangga kita, sehingga serasa kurang. Atau mungkin bisa jadi tadi kita melihat ke atas mulu, coba kita melihat ke bawah, kita pasti bersyukur. Ya, kita pasti bersyukur. Nah ini penyakit hati ini apa? Tadi kalau tazkiyah itu dibersihkan dulu Pak Bu, dibersihkan. Jangan sombong, jangan riya, jangan tamak, jangan ujub. Ya, semua disingkirkan, dijauhi. Dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Dijauhkan dari perkara-perkara tersebut. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa. Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita? Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, aku mohon kepadamu bahwa Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Kebaikan itu aku lakukan segera. Ya, jadi kalau kemudian ada seruan kebenaran, terima, dengarkan baik-baik, terima. Ada amal soleh, lakukan, jangan ditunda-tunda. Tapi sebaliknya pada saat yang sama kebaikan kemudian kita lakukan, watar kalmu kawan, ya Allah aku mohon kepadamu agar bisa meninggalkan kemungkaran. Jadi makanya pernah saya sampaikan di sini juga, bahwasanya doa itu kalau bisa jangan minta yang baik-baik aja Pak, tapi minta juga perlindungan dari yang apa? Dari yang buruk. Apa Nabi SAW mengajarkan doa kebaikan saja kan? Tidak kan? Tapi doa-doa minta perlindungan dari keburukan dibaca juga. Jangan minta yang kebaikan saja. Walaupun doa yang amat singkat itu juga sama untuk mengandung kebaikan dan keburukan juga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lihat, minta dua kebaikan di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, tapi jangan lupa wa qina adzabannar. Makanya kalau ada orang cuma berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, Rabbana ini salah nih. Ya. Harusnya apa? Wa qina adzabannar. Bukan hasanah di dunia saja, hasanah di akhirat saja.
tapi apa? Minta dijauhkan dari seburuk-buruknya keburukan. Apa itu? Neraka. Itu seburuk-buruknya keburukan. Ya. Jangan sampai kita apa? Dijebloskan ke dalam neraka. Ya, karena ada orang yang di dunianya hasanah, di akhiratnya hasanah, tapi apa? Enggak selamat dari api neraka. Ya, na'udzubillah min. Walaupun dia apa? Mampir dulu di neraka beberapa saat, ya tentu bukan itu yang kita inginkan. Doa kita apa? Wa qina adzabannar. Ya Allah, selamatkan hamba dari apa? Api neraka. Nah, ini juga nih orang sekarang ini. Ya, kalau tadi kita bicara tentang ketamakan, ini orang sekarang tuh terlalu berani sama ayat Allah. Ya, harusnya terhadap neraka itu justru apa? Yang diamalkan fattaqun nar. Takutlah kalian akan neraka. Neraka dimain-mainkan. Neraka apa? Dimain-mainkan. Sini bro, sini ada si Adi nih sama si Tony, kita kumpul di sini, enak di neraka. Kan begitu kan? Ini orang nggak ngaji di al-ikhlas. Ya. Yang bikin-bikin gituan, oh itu cuma AI Ustaz, AI gitu kan? Tapi ente udah bikin sesuatu yang malaikat menyaksikan, Allah melihat. Ente telah mengejek ayat-ayat Allah. Ini biasanya begini, nggak ngaji dia, nggak tahu tentang agama. Makanya negeri ini disuruh apa? Penduduknya ngaji, nggak udah ngaji aja. Ngaji yang benar, pahami agama, insya Allah akan baik semuanya. Kalau agama baik, pemahamannya benar, maka insya Allah dunianya akan baik. Itu udah pasti. Tapi jangan balik. Jangan dunia dikejar, ilmunya sampai setinggi S3, kalau ada S4 gitu, dikejar juga, tapi agama minim. Saya punya majelis lah. Tapi ini terkesan majelis keluarga besar dari Sumatera. Itu yang ngaji Pak, bukan sekedar S1, S2, doktor ngaji. Ada yang profesor di universitas beragama ngaji, keluarga besar. Tapi dibaca, suruh baca Quran. Saya minta tolong bacakan ayat ini. Profesor nggak bisa baca Quran. Ya, nggak bisa baca Quran Pak. Saya baca artinya aja Ustaz ya, saya paham. Ini sudah baca artinya saja. Ya. Giliran dites, saya agak lupa Ustaz, Quran kok lupa. Tapi gelarnya doktor, profesor. Jangan Pak, malu kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Masa dunia kita kejar, tapi Quran kok nggak pernah balik belajar. Ya. Apa malaikat muntah nanti nanya tentang keprofesoran Anda, kedoktoran Anda? Ya, enggak bakal gitu. Wahai fulan, kamu udah di sini nih, ya kan? Dulu apa? Graduate ente. Kira-kira malaikat nanya gitu apa enggak? Graduate ente apa? S1. Wah, S1. Kalau dong ente sampai samping kuburan, itu S2 ya. Oh, kalau lagi ada juga yang doktor S3, misalkan gitu kan? Nggak bakal ada pertanyaan. Pertanyaannya cuma berkaitan semua dengan di agama. Apa kata malaikat munkar dan nakir? Ya, man rabbuka, siapa Tuhan? Wa madinuka, apa agamamu? Wa man hadha ar-rajul alladhi yub'atsu fika, siapa laki-laki ini yang pernah diutus kepadamu? Kalau ini lulus, maka apa? Jalan berikutnya akan mudah kata Nabi. Tapi kalau 3 ini nggak lulus, jalan berikutnya akan susah. Termasuk nanti dibangkitkan di hari kiamat akan susah ya. Walaupun kelihatannya 3, bukan berarti kemudian kelihatan gampang Pak. Kelihatan apa? Gampang. Dihafalnya. Agar buka Rabbi Allah. Ya. Wa madinuka dini al-Islam, bukan untuk dihafalin. Tapi apa? Dibiasakan dalam amal. Kita tahu siapa kita, kepada siapa kita menyembah, kepada siapa kita berdoa, kepada siapa kita jatuhkan tawakal kita. Kalau itu dilakukan selama hidup kita, maka di pertanyaan yang pertama kali bisa dijawab.
Kalau kemudian kita amalkan syariat agama ini, maka pertanyaan kedua bisa dijawab. Kalau kita hidupkan sunnah, melaksanakan perintah Nabi, menjauhi larangan Nabi, maka pertanyaan ketiga bisa dijawab. Jadi jangan sampai kemudian apa? Kita bangga dengan apa? Dunia kita sekali lagi bukan, enggak bakalan. Dunia itu apa artinya? Dunia kalau mulia, kata Nabi SAW, tidaklah dunia itu lebih mulia dari bangkai seekor apa? Kambing. Bahkan tidak lebih mulia dari sayap seekor apa? Nyamuk, Pak. Sayap. Sekarang pertanyaannya, Pak, kalau Anda ditawari sayap seekor nyamuk, ini sayap, ada yang mau beli nggak, Pak? Ada nggak? Ya udah nggak kelihatan. Ya kan, nggak kelihatan kan? Kalau kelihatan kecil. Ya, sayap seekor nyamuk, coba bayangkan. Dunia kata Nabi tidak lebih mulia daripada sayap seekor nyamuk. Gitu loh ya. Sini aja. Artinya betapa hinanya dunia. Ini sering kita sampaikan. Ini sering kita sampaikan. Adakah di ayat Al-Quran yang Allah memuliakan dunia, Pak? Ada nggak? Nggak ada. Yang ada justru peringatan, ihdzar, peringatan dari Allah. Innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Sesungguhnya apa? Dunia itu, kehidupan dunia itu hanya apa? Permainan dan sesuatu yang melalaikan. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hanya fata morgana. Yang ada justru peringatan Allah, bukan apa? Sesungguhnya dunia ini kami muliakan. Enggak ada tuh ayatnya begitu. Tidak ada. Ya, tapi kalau bicara tentang akhirat sampai Allah memuliakan, lihat, wal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairun wa abqa. Dia lebih baik. Tuh Allah memuliakan tuh. Dan yang Allah suruh adalah apa? Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunia. Dan carilah karunia Allah. Untuk apa? Engkau kejar karunia akhirat itu. Yang disuruh, diperintah oleh Allah adalah karunia-karunia akhirat itu dikejar, Pak. Ya. Adapun dunia wala tansa, cuma sekedar jangan lupa aja. Dunia jangan sekedar apa? Udah jangan dilupain aja udah, tapi bukan tujuan. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kalian apa? Lupakan kehidupanmu di dunia. Iya, udah. Tapi kalau urusan akhirat, ini yang kita kejar. Ya. Maka jadikan dunia itu sarana. Jadikan dunia itu sebagai apa? Sesuatu yang bisa mendatangkan keberkahan akhirat kita. Bukan menjadi tujuan. Apa-apa diukur dengan dunia, apa-apa tujuannya dunia. Tadi kata Nabi SAW, barang siapa yang dunia menjadi orientasinya, maka apa? Di matanya itu nggak pernah apa? Cukup, dia fakir terus, Pak. Nggak cukup dia. Kurang terus. Akhirnya memang begitu dunia. Dunia semakin dikejar, semakin apa? Semakin hilang. Semakin dikejar, semakin lari. Dunia tuh. Ya. Jangan sampai kita kebalik. Ya, dunia itu kan bayangan, fata morgana kan bayangan bukan? Fata morgana bayangan bukan? Di depan kayaknya jauh ada, serasa ada apa? Air kan? Tahu-taunya pas mendekat airnya ada gak? Nggak ada, Pak. Nah, itu dunia tuh. Ya kayak orang sedang tersesat di padang pasir yang luas, seakan-akan di depan, waduh, kelihatan kayak apa? Ada mata air, pas dideketin apa? Nggak ada. Ya dunia tuh. Jangan sampai kita ketipu oleh dunia. Harusnya dunia di belakang kita, bukan di depan kita. Sebab bayangan kalau di depan kita kejar, dia semakin menjauh. Nah, orang yang tadi tamak terhadap dunia, dia terus kumpulkan dunia, tahu-taunya nggak terasa umurnya sudah apa? Habis. Itulah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan terhadap dunia, anak-anak, harta, keturunan, kemudian kedudukan telah melalaikan kalian. Ya.
Saya gini-gini Ustaz, anggota MPR. Oh iya. Enggak, saya kesini Pak, datang dari masjid mau ngingetin sholat berjamaah. Ya saya gini-gini anggota MPR Ustaz. Iya, saya tidak tahu. Tapi nggak pernah datang ke masjid. Ya, gini-gini saya dokter Ustaz, dokter. Ya. Tapi dinasehatin dengan agama, dia selalu ngomong begitu. Nanti ketika dia bangga dengan kedudukan, bangga dengan hartanya. Harta saya banyak, mau beli apa saja iya. Kenapa nggak umroh Pak? Aduh, umroh nanti aja belakangan. Ya, besok liburan bulan Juli gitu kan. Biasanya kami ke Perancis, Amerika. Perancis negeri kafir, ngapain ke sono? Ya, bukan berarti dilarang, boleh saja. Tapi harusnya didahulukan yang mana dulu? Hajinya dulu, umrohnya dulu, ke Al-Aqsa dulu. Nah ini malah ke tempat-tempat yang nggak ada hubungannya dengan dengan kebaikan harta. Ya, padahal Indonesia ini orang kaya itu banyak sebenarnya Pak. Yang Muslim juga banyak. Cuma sekali lagi tadi, ya kadang-kala ketamakan terhadap dunia, jadi lupa terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kemudian dia masuk ke dalam liang kubur, nyesel dia. Habis umurnya, hartanya banyak dihabiskan oleh anak keturunannya. Ya dzambillah, naudzubillahi min dzalik. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini pengingat sekali lagi, ya. Pengingat sekali lagi tentang kajian kalau tazkiyatun nufus itu sekali lagi berkaitan dengan sesuatu yang penting, jiwa kita. Ya, yang harus kita bersihkan dari penyakit-penyakit hati tadi. Dan yang ditilik, yang dibahas dalam tazkiyah itu hati. Oleh karena itu hati manusia itu urusan yang paling urgen. Ya. Kalau hatinya terjangkiti penyakit, maka biasanya kesembuhannya agak lama, bahkan terbilang susah. Beda dengan penyakit yang nampak. Kalau penyakit yang nampak itu mudah, tinggal carikan obat yang tepat, insya Allah sembuh dengan izin Allah. Tapi kalau hati yang sakit, ini penyembuhannya susah Pak. Ya. Nah ini tazkiyatun nufus itu yang ditilik, yang dibahas tuh hati. Ada orang yang terkena penyakit hati, dendam Pak. Sengsara dia. Kenapa? Kejadiannya sudah 10 tahun yang lalu, tapi sampai detik ini dia masih dendam. Coba ya kan. Dibawa tiap hari. Ya, dibawa tiap hari. Yang di hatinya itu yang ada dendam, terus dendam. Coba kalau dendam digeser, dihilangkan, diganti dengan apa? Hah? Diganti dengan apa? Apa lawannya dari dendam? Hah? Apa Bu? Dendam ini penyakit. Harusnya diganti dengan apa? Hah? Pemaafan. Selesai Pak. Tapi saya dendam Ustaz, 200 juta uang saya habis dibawa sama dia, gitu kan. Ini cerita langsung. Dia cerita. 200 juta Ustaz kalau saya kasih 200 juta gimana? Ya saya juga berdecak juga 200 juta ya kan. Tapi yang gak bagus dendamnya itu. Coba kalau kita maafkan, selesai Pak. Hati jadi bersih. Ya. Walaupun dia gak mengatakan lagi, tapi 200 juta Ustaz maafinnya gimana ya kan. Kalau 20.000 sih dimaafkan. 200.000, 200 juta. Orangnya lari. Gimana Ustaz? Ya kita belajar ikhlas. Kita belajar memaafkan. Jangan sampai kemudian dendam itu semakin ada dalam tubuh kita, iblis semakin bercokol di dalam diri kita. Karena masalah dendam. Belum selesai sombong tadi, belum selesai tamak gitu kan. Dendam lagi, hati akhirnya menjadi sakit. Makanya kita pernah sampaikan bahwasanya kata para ulama, hati kan ada 3. Hati yang qalbun salim, hati yang sehat, yang selamat. Kemudian yang kedua, qalbun marid, ada hati yang sakit. Kemudian yang ketiga ada yang qalbun mayyit, ada hati yang yang mati.
yang sudah mati. Hati yang mati orang-orang kafir. Hati yang sakit orang-orang munafik. Hati yang salim orang-orang mukmin. Ya, tergantung. Karena hati kita itu dalam bahasan apa? Tazkiyatun nufus ini dia juga butuh apa? Perlindungan, dia juga butuh apa? Makanan. Sama. Makanan supaya hati kita itu sehat. Ya, kita berzikir kepada Allah, zikrul maut kita, persiapan kita, kemudian membaca Al-Quran, mentaati Allah, selalu beramal soleh, berprasangka baik, menghilangkan dendam. Itu hati jadi hidup, memberikan maaf, tidak mudah marah, hati menjadi hidup. Tapi hati yang apa? Hati yang mati, yaitu orang-orang kafir. Dibacakan ayat Allah tadi mengejek, dibacakan tentang neraka. Oh, neraka kayaknya nggak seperti yang digambarkan sama ente deh, gitu kan? Ya, neraka itu nyaman kok. Astagfirullah. Ya. Itu kalau lihat apa tuh? Videonya itu gregetan kita, ya. Ya kan? Di sini enak, bro, gitu kan? Ketemu dengan artis-artis internasional. Di sini enak, bro, gitu kan? Bakar daging kurban yang kemarin cepat apa? Cepat mateng. Dia nggak tahu yang sesungguhnya, ya. Gregetan tuh, ya. Kalau ada yang bikin begitu dari jamaah Al-Ikhlas, suruh apa? Hah? Suruh apa? Suruh taubat, ya. Jadi apa namanya, kita kasihan terhadap generasi-generasi yang sekarang ini. Makanya kalau bisa ini anak-anak muda tuh ngaji. Ini yang ngaji kan kebanyakan yang sholat juga kebanyakan yang sudah apa? Tua. Coba ibu-ibu yang hadir sekarang kebanyakan di atas 50 atau di bawah 30? Hah? Di atas 50? Karena udah bau tanah, ya kan? Coba bawa bapak, maaf, yang di atas 50 tunjuk tangan. Yang di atas 50, di atas 50 tunjuk tangan, nggak usah malu. Nggak ditawarin siapa-siapa kok, tenang aja. Udah 50. Yang di bawah 30 coba. Yang di bawah 30 mana? Hah? Cuma satu. Di luar ada tuh 2. Ya. Harusnya anak-anak muda nih ngaji, Pak. Harusnya anak-anak muda tuh sholat berjamaah. Maka kajian-kajian anak-anak muda kalau bisa apa? Jadi agenda rutin. Dan walhamdulillah sekarang kajian apa? Kajian sudah agak merata. Kajian agak merata. Ada kajian anak-anak gak? Ada kan, banyak kan? Gak tahu kalau di Al-Ikhlas mungkin belum, ya kan? Kajian anak-anak, hadirkan anak-anak kita ngaji, Pak. Ngaji dengan benar. Anak-anak muda juga sama. Jangan kalau ngopi aja kemudian kumpul. Ya. Kalau bisa apa, ngaji anak-anak muda. Supaya nanti 10 tahun yang akan datang ketika Allah kasih amanah memimpin, memimpin di atas agama. Gitu. Ya, jadi saya wanti-wanti nih bapak-bapak nih yang sudah apa? Yang tadi di atas 50. Anak-anak muda kita ngaji, Pak, ngaji. Jangan remehkan apa? Kajian. Ya, sebab dengan kajian itu apa? Seseorang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya salah jalan menjadi lurus. Ya, ayo kita apa? Hidupkan. Kalau sholat berjamaah coba, ya kan? Antum di sini ya. Sholat berjamaah kebanyakan yang tua apa yang muda? Hah? Yang tua kan? Yang tua sholat jamaah, ya jangan katakan wajar. Ya memang dia harus sholat jamaah. Ya kan, ngapain lagi? Masa udah umur 50, 60 masih main layangan, ya kan? Masih main burung. Ya. Saya tuh kan sering kajian di sini ya. Di sini apa di mana saya lupa. Saya kalau kajian melewati BKT, Pak, setiap sore itu. Saya kajian mau maghrib, maksudnya jam 4 saya udah jalan itu, ya Allah, ada yang sudah rambutnya putih, jenggotnya juga putih, masih narik tali layangan, coba bayangkan. Ngapain, Pak? Ya mudah-mudahan nih yang tua-tua nggak main layangan lagi ya. Ya, masih main apa namanya layangan. Kalau di kampung saya yang tua-tua masih main karambol. Ngapain main karambol?
Udah saatnya kita melakukan yang apa? Persiapan kita. Ya. Ya, bukan berarti olahraga dilarang, bukan. Bukan berarti olahraga dilarang, enggak. Ya. Tapi kita harusnya malu sama umur. Udah 60 tahun, ya Allah, masih apa? Main gitu-gituan. Sedangkan ciri orang yang beriman adalah apa? Tarkuhu ma la ya'ni. Dia meninggalkan perkara yang tidak ada manfaatnya buat akhirat dia. Masih mending dia main sama cucunya. Masih mending enggak? Hah? Masih berpahala dia main sama cucunya. Membuat senang cucunya itu berpahala. Nah, kalau dia main sama apa? Sama layangan, apa pahalanya? Kagak ada. Ya. Jadi mari kita jadikan ini. Karena apa? Supaya hati kita itu hidup menjadi hati orang-orang yang beriman, hati yang hidup dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menjadi hati yang mati atau hati yang apa? Munafik. Hati yang apa? Sakit. Sebentar beriman lebih banyak kafir. Sebentar taat lebih banyak kemudian maksiat. Nah, ini hatinya berarti hati yang marid, hati yang apa? Sakit. Dan sekarang kita bahas, ya. Kita sampai jam berapa? 11 kan dengan tanya jawab ya. Kita bahas bagaimana syaitan, musuh abadi kita itu masuk ke dalam apa? Hati manusia dengan cara atau dengan pintu-pintu yang dia masuki. Dan kita sebelum masuk ke sini kita perlu jelaskan bahwasanya apa? Syaitan memang tidak akan pernah suka hati manusia itu hidup terus dengan perintah Allah. Dan Allah telah memberikan dalam banyak ayat apa? Warningnya, peringatannya. Wala tattabi'u khutuwatish syaitan. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Dalam ayat yang lainnya Allah katakan inna syaitana lakum adu. Sesungguhnya syaitan musuh yang nyata buat kalian. Fattakhidhuhu aduwa, ambil dia, jadikan dia sebagai apa? Musuh. Jangan jadikan dia sebagai teman. Ya. Tapi syaitan terus berusaha tuh. Iblis yang dimotori oleh iblis terus berusaha menyesatkan Bani Adam dari jalan Allah sehingga hatinya menjadi apa? Hati yang sakit atau hati yang mati. Waliyadzubillah. Maka banyak pintu-pintu yang akan dimasuki oleh syaitan. Dan mereka itu rata-rata masuk lewat tadi yang dibacakan di awal apa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, lewat dada manusia. Lewat apa? Dada manusia. Nah, pintu-pintu apa saja yang bisa dimasuki oleh syaitan dari sifat-sifat manusia? Yang pertama adalah lewat pintu al-ghadab. Lewat pintu apa? Al-ghadab, kemarahan. Lewat pintu apa? Marah. Dan marah ini salah satu cara setan menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ya. Bahkan dalam kitabnya Al-Imam Ibnu Qudamah pernah disampaikan oleh beliau satu riwayat di mana Nabi Allah Musa alaihi salatu wasallam pernah ketemu dengan iblis. Kemudian Musa bertanya, "Wahai iblis, wahai musuh Allah, dengan cara apa engkau menguasai apa? Menguasai kami?" Kata iblis, yaitu ketika kalian dalam kondisi apa? Marah. Marah itu iblis itu berkuasa, Pak. Seperti kata iblis itu laknatullah, seperti seorang anak yang memegang bola, dibolak-balik kemanapun itu mudah bagiku. Maka jauhi yang namanya marah, atau tahan yang namanya marah. Oleh karena itu marah memang ada potensi, betul. Marah itu potensi karena manusia itu kan diberikan nafsu, Pak. Salah satu nafsunya itu adalah nafsu ammarah, memang ada. Cuma Islam menuntunkan bagaimana mengelola marah, bagaimana menghadapi kemarahan. Itu dituntunkan oleh Nabi kita SAW. Kata Nabi, kalau kalian sedang marah, maka fasta'idz billah, mintalah perlindungan dengan membaca apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Satu. Kenapa? Karena marah itu berasal dari siapa? Nah, kita minta perlindungan kepada Allah. Dengan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Yang kedua, orang yang sedang marah
Maka kata Nabi, hendaklah dia fayatawaddo, dia apa? Berwudu. Karena setan terbuat dari apa? Api. Kemudian apa? Dihapus dengan apa? Dengan air wudu. Tapi sekali lagi, ta'awuznya yang benar, yang ikhlas, wudunya juga yang benar, yang ikhlas. Saya udah ta'awuz sampai 10 kali Ustaz, masih marah juga. Ya. Kadang ada yang suka begitu kan? Ya jangan asal. Wudu juga begitu, jangan asal. Jadikan setiap wudu kita wudu yang apa? Fa ahsanal wudu, wudu yang sempurna. Yang benar-benar, Pak. Yang ikhlas wudunya. Maka insyaallah enyah tuh. Lari tuh syaitan. Atau yang ketiga, ketika engkau marah dalam kondisi engkau sedang berdiri, kata Nabi suruh duduk supaya lebih tenang. Kalau duduk masih juga terlihat emosi marah, maka hendaklah engkau apa? Berbaring. Nah, ini tuntunan dari Nabi SAW. Dan Nabi, kata kuncinya apa? Kata Nabi SAW kepada salah seorang sahabat yang mudah marah, kata Nabi, la taghdab. Ketika dia minta nasihat, ya Rasulullah, nasihati aku. Kata Nabi, la taghdab. Kata Nabi, jangan mudah marah. Walakal jannah. Engkau pasti apa? Bagimu surga. Tuh, lihat Pak. Dan benar kata Nabi SAW, orang yang apa? Enggak mudah marah, itu pahalanya surga. Ya. Lihat ciri orang-orang yang bertakwa dalam surah Ali Imran ayat 133, 134 itu. Ketika Allah memberikan gambaran di 133-nya, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian. Kemudian wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan untuk siapa? Orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa yang akan mewarisi surga? Lihat ayat berikutnya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang apa? Menginfakkan hartanya dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Dia tetap berinfak. Ikhlas. Ya, kemudian apa? Wal kadhiminal ghaidha. Di antara ciri orang yang bertakwa yang akan mewarisi surga adalah apa? Wal kadhiminal ghaidha. Dia menahan amarahnya. Wal afina 'anil nas. Dia memaafkan kesalahan manusia. Hati tenang, Pak. Ya. Kalau mudah memaafkan. Ya. Maaf saya hutangnya 200 juta, ya udah, saya maafkan, tapi hutangnya tetap dibayar gitu. Jadi dimaafkan, maaf ya saya utang belum bayar, ya udah dimaafkan, tapi jangan lupa nyicil. Gitu. Ya, jangan kita mencela. Nanti dapat dosa juga. Kan kebanyakan kita begitu kan? Maaf, saya belum bisa bayar nih 10 juta ya. Emang kamu tuh miskin banget ya? Kamu keturunan dari tukang ngutang. Kita dosa enggak tuh? Dosa, Pak. Harusnya kan enggak, harusnya yang datang kebaikan. Kita maafkan. Oh gitu ya, aduh, Masya Allah. Ya sudah, kamu mampunya bagaimana? Coba deh, gak apa-apa. Saya turut mendoakan supaya kamu bisa apa? Membayarkan hutangmu. Karena ngeri kalau hutang dibawa mati, kan bisa sambil nasihat. Jadi jangan mencela. Itu. Lihat orang yang mudah memaafkan dan orang yang menahan amarahnya. Bahkan dalam hadis yang lainnya, apa kata Nabi SAW? Nanti di hari kiamat, di padang mahsyar, itu ada orang yang diseru, ya, di antara golongan yang disuruh masuk surga dari pintu mana saja. Bahkan apa? Di antara golongan ahli surga yang apa? Akan diberikan suruh memilih bidadari dari yang manapun. Bidadari itu adalah orang yang apa? Yang dahulu di dunia mau marah tapi dia apa? Dia tahan. Ini orang yang seperti ini, Pak, nanti dia apa? Diperlihatkan bidadari yang mana aja, silahkan mau pilih. Ini khusus yang bapak-bapak ya Bu ya. Ya. Mau yang pilih yang mana? Yang betisnya kelihatan luar dalamnya silahkan. Ya, yang memandangnya bagaimana itu silahkan. Itu bagi siapa tuh? Yang dulu dia bisa marah tapi dia tahan. Berarti kan besar ini. Dan iblis tahu tuh, setan tahu tuh, kalau kemudian apa? Lewat marah manusia bisa rusak. Lewat marah, ya, saking marahnya Qabil membunuh siapa? Habil.
Dia marah. Kenapa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa. Dia kesel, kok saudaranya diterima pengorbanannya sedangkan aku nggak diterima karena dia berkorban apa adanya. Nah, makanya hati-hati tuh kalau kemudian memberikan apa? Memberikan sesuatu apa adanya. Yang penting kan udah dikasih Ustaz. Enggak, kalau bisa berikan yang apa? Yang terbaik gitu. Jadi jangan yang penting kan udah sholat, soal diterima atau enggak, ya enggak boleh begitu kita. Itu kan urusan Allah. Dan Allah jangan diatur sama ente. Berikan yang terbaik. Kalau datang sholat sebelum adzan, kan gitu kan? Harusnya kan gitu. Kalau mau berkurban sebelum ditegor, kalau mau berzakat sebelum diingatkan, itu kan bagus. Pak, saya mau zakat ini, saya mau apa namanya udah enggak, pengurus juga bingung. Ya, orang belum diingatkan dia sudah datang. Coba bayangkan, Pak. Ya, jadi kalau bisa yang memberikan yang terbaik. Nah, ini Qabil marah. Tapi dengan marahnya akhirnya dia membunuh siapa? Saudaranya sendiri. Itu ketika marah tuh, Pak. Makanya hati-hati kalau ketika marah, lisan jangan bermain, tangan apalagi jangan melayang, kaki juga jangan apa? Ikut main. Ditahan. Nabi SAW bukan berarti nggak marah. Nabi marah dalam banyak kesempatan, tapi marahnya Nabi kata para sahabat terlihat dari apanya? Dari wajahnya merah. Itu karena Nabi apa? Menahan, Pak. Ya. Jadi kalau anak-anak kita kadang ya Allah nggak sesuai ekspektasi kita, ya kita tahan aja, ya sampai kita mohon kepada Allah, ya Allah berikan hidayah, ya berikan apa tuntunan, jalan keluar. Tapi jangan sampai apa bermain kalimat-kalimat yang kotor ketika kita marah. Karena apa? Setan masuk dari apa? Pintu marah. Ya. Jadi bagi orang yang ingin diberikan bidadari yang mana saja silakan dia pilih, maka apa? Hendaklah dia tahan amarahnya. Tahan apa? Amarahnya. Dalam riwayat Imam Bukhari, Anas bin Malik pernah ditugasi sama Rasulullah SAW. Wahai Anas, tolong belikan sesuatu. Namanya anak-anak. Anas bin Malik kan masih anak-anak kan? Dia pas melaksanakan perintah Nabi, di tengah jalan dia ketemu dengan teman-temannya. Lupa perintah Nabi tadi. Nabi di rumah nunggu lama banget. Nih Anas kemana ya? Namanya juga anak-anak. Kita tahu Anas bin Malik dititipkan oleh ibunya Ummu Sulaim. Itu apa? Masih umur 7 tahun, Pak. Ya. Nah ketika Nabi minta sesuatu, dia jalan dari rumah Nabi, di tengah jalan ketemu teman-teman, dia bermain, lupa dia. Nabi cari, akhirnya apa? Ketemu. Ternyata Anas lagi main. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi bisa aja marah. Nabi cuma dari belakang mijit-mijitin apanya? Punggungnya. Udah belum yang tadi? Kata si Anas pas ngelihat, Nabi lupa saya, ya kan? Nabi nggak marah. Ya, cuma ngingetin aja. Makanya besok kalau bapak sama istri marah, pijitin tuh, ya kan? Ya Bu ya. Kalau suami lagi marah, pijitin kakinya, ya, pijitin punggungnya. Insya Allah marahnya apa? Mereda. Satu saat juga Nabi dalam riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya, Nabi SAW lagi menerima para sahabat di rumahnya. Kebetulan jatahnya Aisyah. Kemudian terdengar apa dari luar pintu, ada apa? Makanan, hadiah dari keluarga Khadijah yang sudah meninggal. Ya, dan kebiasaan keluarga Khadijah begitu tuh. Saking apa? Saking cintanya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, suka memberikan makanan walaupun Khadijah sudah meninggal. Maka ketika datang itu makanan, Nabi terima, baru mau dibawa ke dapur, Aisyah sengaja nyenggol, makanannya jatuh. Nabi bisa marah nggak sebenarnya? Kalau kita coba Mbak, ya, istri kedua kita bawain makanan misal, gitu kan? Ya, istri pertama di dapur sengaja jatuhin, pasti kita marah. Ya, ibu-ibu diam dia, ya kan?
Nabi marah nggak? Enggak. Nabi pungut tuh makanannya Pak, dikumpulin lagi, ditaruh lagi. Kata Nabi kepada para sahabat yang hadir pada saat itu, ibu kalian sedang cemburu. Nabi hanya berucap begitu. Nah, itu orang yang menahan apa? Amarahnya. Nanti di hari kiamat dia suruh pilih bidadari mana yang dia paling suka. Maka besar pahala menahan amarah. Dan bahaya kalau kemudian amarah apa? Dilampiaskan semuanya. Ya. Maka kalau marah biasakan berzikir, astagfirullah. Belum paham juga ya? Ya. Innalillahi la haula wala quwata illa billah. Ya enggak apa-apa. Yang penting apa? Jangan berkata kotor, jangan tangan bermain. Kalau bisa apa? Ketika marah ya berdoa. Ya Allah. Jadi doakan. Itu apa kisahnya siapa tuh? Imam Masjidil Haram, ya kan? Ya. Ibunya kalau marah selalu mendoakan, ya Allah, jadikan anakku ini sebagai apa? Imam nanti kalau udah besar. Benar. Ya, nanti kalau anak-anak kita, Pak, nyoret mobil kita, jangan marah. Masya Allah, ini calon nih yang akan pinter menggambar. Ya, mudah-mudahan nanti kamu gambar masjid nih, ya, jadi insinyur. Ya, jadi jangan marah. Tapi justru kalau bisa ditahan lisan kita, berzikir dengan membaca subhanallah boleh. Nabi juga begitu tuh. Marahnya Nabi terlihat dari perkataan beliau. Biasanya Nabi suka mengucapkan Allahu Akbar, itu. Atau ucapan tadi subhanallah, enggak begitu. Jadi yang keluar zikir. Ya. Bukan kalimat-kalimat yang bukan berzikir. Ya. Dengan kalimat penghinaan. Nah, itu enggak boleh. Harusnya keluar la haula wala quwata illa billah. Ya, atau subhanallah atau masya Allah. Ya, kita keluar kalimat-kalimat zikir. Ya, tentu kalimat-kalimat yang pas ya. Seperti subhanallah itu pas. Ya, subhanallah itu untuk menolak sesuatu yang yang tidak sesuai harapan. Ya, boleh saja. Atau tadi la haula wala quwata illa billah, ya kan? Dalam hati pengen jitak, cuman enggak boleh, ya kan? Cukup ucapkan la haula wala quwata illa billah. Nah, enak kan, nikmat. Nanti dia juga anak kita akan biasa tuh. Oh, abi, ayah kalau marah begitu ya. Ya, siapa tahu dia ngikutin kita. Kalau marah ngucapin zikir. Ya, atau mendoakan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, setan masuk lewat hasad, dengki, iri. Ya, dengan dengki. Dia bisa masuk gara-gara iri terhadap kemuliaan Adam, maka lihat iblis diusir oleh Allah dari surga. Ya. Itu gara-gara dengki, iri. Masa makhluk baru kemarin kemudian saya suruh sujud kepadanya, ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia ya Allah. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin. Sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Menurut iblis harusnya dia dong. Harusnya Adam yang sujud kepada dia. Gitu kan? Nah, ini dengki, iri itu bisa menghanguskan kebaikan. Kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Abu Daud, iyyakum wal hasad. Hati-hati kalian terhadap hasad, dengki. Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Karena hasad itu bisa memakan kebaikan. Kama ya'kulun nar al-hataba. Sebagaimana api memakan kayu, habis tuh. Ya. Jadi kalau hasad itu nanti bisa memakan kebaikan-kebaikan kita. Maka minta perlindungan kepada Allah dari dari hasad. Supaya tidak hasad, kita harus yakin bahwasanya rizki itu minallah. Rizki itu dari siapa? Nggak perlu kita iri, nggak perlu kita dengki. Oh, si fulan naik jabatan, alhamdulillah. Semoga dia diberikan kebaikan. Enak, lepas, sudah selesai, Pak. Ya. Jangan seorang istri ngadu sama suaminya, Pak. Tahu nggak, Pak? Itu tetangga sebelah, dia udah naik terus, mobilnya nambah terus.
kamu. Nah ini hasad nih, nggak boleh. Bahkan sekali lagi, hasad itu kata para ulama artinya apa? Membenci datangnya nikmat Allah yang Allah berikan kepada saudaranya. Itu hasad. Ya. Mudah-mudahan hartanya itu kebakar. Nah itu hasad tuh. Ya. Paling nggak berapa lama. Mudah-mudahan besok-besok juga apa? Dia disingkirkan lagi dari jabatan barunya. Itu hasad berarti. Allah memberikan nikmat kepada siapa yang dikehendakinya, itu hak Allah. Dan kita sebagai seorang mukmin harus apa? Bersyukur, Pak. Kalau saudara kita dapat nikmat, harusnya kita apa? Ucapkan syukur. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi dan mudah-mudahan langgeng. Gitu. Berarti hati lepas tuh dari godaan syaitan. Jangan kita justru apa? Gara-gara hasad kita memfitnah. Itu dagangan, tahu nggak? Dagangan si fulan itu dia pakai dukun tuh, Pak. Pakai dukun tuh, Bu. Makanya dia laku. Ya, ini hasad nih, nggak boleh. Ya, jadi orang kalau bisa lepas dari hasad apa? Harus yakin rizki itu dari siapa? Karunia itu dari Allah. Dah selesai, Pak. Adapun kita yang belum laku, terus berusaha ujian, suruh kesabaran. Ketika kita sabar, dapat pahala kok. Kenapa kita harus hasad? Karena hasad itu apa? Dosa. Hasad itu apa? Perbuatan yang bisa mengotori hati seseorang, maka jauhi. Ganti dengan apa? Keyakinan dia bahwasanya rizki itu minallah. Rizku minallah. Rizki itu dari Allah. Dah. Allah yang memberikan rizki. Dan Allah memberikan rizki kepada siapa yang dikehendakinya. Ya. Yarzuqu may yasha. Dia memberikan rizki kepada siapa yang dikehendakinya. Kalau rizki itu turun kepada kita, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Kalau rizki itu turun kepada saudara kita, kita ikut gembira. Bukan malah kita apa? Sedih. Maka malah kita mencari-cari. Nah, ini hasad nih. Nah, syaitan masuk lewat hasad tuh. Ya. Setan masuk lewat apa? Hasad, supaya manusia saling hasad. Oleh karena itulah Nabi mengatakan apa? La hasada. Ya. Jangan kalian saling wala tadabara, jangan saling membelakangi. Ya. Jangan kalian saling bermusuhan. Ya, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian apa? Saudara seiman. Jangan hasad. Ya. Karena hasad itu minasyaiton. Ya. Jangan sampai kita menjadi kaum yang disebutkan di sini apa? Kaum yang apa? Hasad kepada kaum yang lain. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Janganlah kalian iri terhadap karunia yang Allah lebihkan kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Dilarang oleh Allah. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabn. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, begitu pula bagi wanita. Laki-laki, perempuan jangan iri sama laki-laki. Enaknya jadi laki-laki. Laki-laki juga begitu, enak banget jadi perempuan. Kalau tiap bulan ada pereknya sholat, ya nggak perlu. Sehingga banyak orang yang terjerumus kepada godaan syaitan. Laki-laki berubah jadi apa? Perempuan. Perempuan mau jadi apa? Laki-laki. Ada suaminya yang dibanting sama istrinya karena istrinya punya otot. Masya Allah. Ya, ya Pak. Di kampung saya jujur ini, di kampung saya itu malah istrinya yang berotot, Pak. Yang gede lagi nih. Dijadikan keamanan RT. Coba bayangin. Perempuan jadi keamanan RT. Iya, ini terjadi, saya nggak mengada-ada. Ya. Padahal apa? Nggak usah. Lirijal nasibum mimma iktasabu. Laki-laki dia dapat dari apa yang diusahakan. Perempuan juga begitu. Nggak usah iri. Kata perempuan apa? Enaknya jadi laki-laki banyak keluar. Nah kita di rumah aja, nggak perlu, Bu. Jangan kena waswas syaitan. Ya. Masing-masing punya peran. Masing-masing punya apa? Kesempatan melakukan kebaikan. Ya. Jadi jangan sampai apa kita nggak bersyukur dengan nikmat Allah. Jadi laki-laki, Bu. Ya. Begitu pula perempuan jadi perempuan. Enggak usah, Pak, ditukar-tukar. Ya. Itu berarti dia kufur terhadap nikmat Allah. Ya. Kita sayangkan tuh kalau masih ada orang yang begitu.
Makanya mendidik anak kita, kalau laki-laki kasih sesuatu yang kelaki-lakian, perempuan kasih sesuatu yang apa? Kewanitaan. Jangan laki-laki dikasih mainannya apa? Boneka-bonekaan. Ya. Laki-laki kemudian apa? Dikasih hal-hal yang kemayu. Jangan. Perempuan dikasihnya harusnya apa? Nah, dikasih jahit, kemudian apa? Memasak, lembut. Nah, itu fitrahnya perempuan gitu. Ya. Masing-masing punya apa? Peran. Jadi jangan iri. Jangan apa? Jangan iri. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah salah dengan karunia-Nya. Was'alullaha min fadlih. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Innallaha kana bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini hasad yang juga menjadi bagian dari pintu masuknya syaitan. Nanti pintu-pintu yang ketiga, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, takut miskin, terburu-buru, ya berlebihan, fanatik dengan madhab. Yang nanti insyaallah kita akan bahas satu persatu insyaallah pada pertemuan yang akan datang karena waktu kita enggak cukup. Ya, ada soal jawab. Ya, cukup dulu pada siang hari ini. Silakan yang ada ditanyakan, fadhil. Sambil Ustaz baca, fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emansipasi ya wanita apa namanya sama dengan pria. Kita jawab, kita punya agama. Dan agama ini sudah lengkap, sudah sempurna. Dan ini agama hukum-hukumnya yang terbaik di alam semesta. Innad dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi di sisi Allah cuma apa? Islam. Islam itu udah sempurna, Pak. Nggak perlu kemudian kita pakai konsep-konsep lain. Ya. Konsep-konsep apa? Lain. Entah itu namanya emansipasi kah, entah itu namanya apalah. Kita punya agama yang telah mengatur semuanya dari ujung sampai apa? Selesai. Dari A sampai Z-nya sudah Pak dibahas oleh para ulama. Dan Allah telah terangkan dalam ayat-ayatnya, Nabi sudah terangkan dalam hadis-hadisnya. Ya. Jangan sampai kemudian kita apa? Takjub dengan istilah dari apa? Dari orang lain. Ini emansipasi. Ya. Wanita itu sama derajatnya dengan laki-laki. Nah, kalau kita apa namanya nggak punya ilmu, nanti kita bisa termakan. Ya. Wanita sama dengan laki-laki dalam hal apanya? Kesempatan amal soleh sama, Pak. Tapi kalau dalam soal apa? Struktur tubuhnya, kemampuannya, kemudian berfikirnya itu jelas apa? Berbeda. Allah sudah ciptakan laki-laki, dia mampu berfikir lebih jauh daripada wanita. Wanita perasaannya lebih dalam daripada laki-laki. Itu sudah fitrahnya begitu. Jangan ditukar. Jangan ada laki-laki baperan. Perempuan, masya Allah, tegas. Sampai suaminya kayak kucing di rumah. Dia ikut istri. Saking galaknya itu wanita. Wanita itu lembut, Pak. Ya. Jadi saya ingin katakan bahwasanya apa? Kalau kita ngikut agama ini, kita nggak bakal takjub dengan istilah apapun. Emansipasi dalam hal pengertian apa? Wanita sederajat kau dengan pria? Iya, dalam hal amal. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha. Siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun apa? Perempuan, maka sama tuh derajatnya di sisi Allah. Allah tidak membedakan. Oh sebentar, yang laki-laki dulu ya masuk surga, perempuan belakang enggak. Buktinya kita nih, saya dengan antum yang bertanya, ternyata duluan masuk surganya Maryam, perempuan daripada kita. Betul? Ya. Dari sisi itu, dari sisi amal sama Pak, tapi dari sisi apa? Kepemimpinan di rumah tangga, Islam sudah mengatur. Siapa yang menjadi imam? Siapa yang mencari rizki? Laki. Jangan kena emansipasi. Itu dari orang-orang kafir. Berkeinginan wanita itu keluar rumah, membuka auratnya,
bercampur dengan apa? Laki-laki yang bukan mahramnya. Udah laki-laki aja jadi imam mencari rizki. Wanita apa? Mendidik anak, belajar, menata rumah tangganya. Bukan berarti kemudian Islam tidak menyuruh mereka berilmu. Boleh berilmu, silakan. Tapi apa? Jangan melampaui kodrat kewanitaannya. Ya. Kalau Islam sebagai agamanya dipakai, insya Allah bahagia itu rumah tangga begitu. Nggak perlu kita ngikut-ngikut apa konsep-konsep orang kafir. Orang kita udah punya konsep yang lengkap kok. Dari apa? Dari langit, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kala kita suka apa? Malah pakai konsep apa? Manusia yang sifatnya terbatas. Lupa konsep Allah yang sifatnya apa? Mulia. Ya, lebih tinggi. Jadi sekali lagi apa? Jangan kita takjub dengan konsep-konsep orang lain. Tapi apa? Harusnya kita amalkan konsep agama kita. Dan agama ini telah mengatur wanita muslimah yang terbaik adalah apa? Yang dia mengurusi rumah tangganya. Yang kemudian bertanggung jawab sama apa? Anak-anaknya, sama suaminya, menjaga hartanya di rumah. Maka cukup Pak. Kalau dapat wanita yang apa? Saya di rumah aja ya Mas. Wah, antumnya harus bersyukur. Jangan malah kita panas-panasi. Ayo dong keluar. Gitu ya. Kecuali wallahu alam kalau ada uzur yang dibenarkan. Ya, kalau ada uzur, dan itu pun bukan konsep kita menyetujui apa emansipasi. Suaminya lumpuh, naudzubillah. Tidak ada yang bisa menafkahi keluarganya kecuali apa? Istrinya. Kalaupun dalam kondisi begitu, cari yang paling minimal. Dia mungkin bisa berdagang di rumahnya saja. Atau zaman sekarang berdagang lewat apa tuh? Online kan bisa tanpa harus keluar. Ya, tapi ini sekali lagi orang-orang barat emansipasi dong, emansipasi. Sampai emansipasinya apa? Masuk ke ranah-ranah hukum agama yang sudah apa? Sudah paten. Saking emansipasinya, harusnya seorang wanita itu dapat harta warisan apa? Lebih dong dari pria. Kenapa? Si wanita ini yang menafkahi apa? Keluarganya nih. Harusnya ketika orang tuanya meninggal, dia yang paling besar. Nah, itu sampai begitu, Pak. Ini merusak tatanan apa? Agama kita. Ya. Jadi jangan sampai apa? Seperti itu. Jadi jadikan wanita kembali kepada apa? Fitrahnya. Dia lembut, ya. Kemudian apa? Dia di rumah. Dia mendidik anak. Betapa banyak sekarang anak-anak nggak dapat didikan dari ibunya. Kenapa? Karena ibunya apa? Sering keluar rumah. Ibunya kesana kemari, anak-anaknya nggak dapat sentuhan ibunya. Dan celaka tuh suami yang begitu. Ya, istrinya dibiarkan yang begitu, tapi anaknya nggak mendapat apa? Didikan yang benar. Contoh teladan yang benar. Allahul musta'an. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain ada? Sebelum dibacakan ini. Taib. Di dalam Al-Quran, orang-orang kafir zaman dulu ditanya siapa yang menciptakan alam semesta, memberi rizki, mengatur alam. Mereka menjawab Allah, tapi mereka masih menyembah berhala. Apa orang-orang kafir tersebut menjawab Allah dengan ragu sehingga mereka tetap menyembah berhala? Mohon penjelasan Ustaz. Para ulama telah menjelaskan banyak ayat yang menyebutkan tentang apa? Tentang pengenalan mereka kepada Allah. Ya. Dan mereka itu kalau ditanya wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau engkau tanya ya Muhammad kepada mereka orang-orang kafir Quraisy, siapa yang apa? Menciptakan langit dan bumi. Wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an. Dalam ayat yang lainnya, tanya kepada mereka siapa yang menurunkan air yang tercurah dari langit? Sayaquluna Allah. Bahkan jawaban Al-Quran apa? Bahasanya apa? Dari sisi bahasa sayaqulunallah sampai dengan nun bertasdid, itu menunjukkan tentang mereka benar-benar akan menjawab Allah. Berarti bukan soal kemudian apa? Apakah mereka jawabnya dengan ragu? Enggak. Mereka yakin yang memberikan rizki, menciptakan alam semesta bukan Tuhan-Tuhan mereka, bukan. Tapi Allah. Mereka kenal Allah enggak? Iya. Tapi sebatas pengenalannya apa? Rububiyahnya saja. Yang menurunkan air hujan, oh ini gara-gara si Lata. Lata tadi berdoa kita lihat, gitu ya.
Dia komat kamit ini patung, kemudian turun hujan, nggak ada tuh. Orang kafir Quraisy nggak ada yang begitu. Yang menurunkan hujan ini Allah. Yang menjaga Ka'bah ini negeri kami ini Allah. Tapi kenapa mereka menyembah berhala? Itu tidak dia tadi itu. Karena mereka mengenal Allah sebatas rububiyah. Hari ini banyak orang yang coba tanya Pak, yang nggak sholat. Ya tanya sama dia. Kamu tahu nggak ini hujan kan masih terjadi? Yang menurunkan hujan pasti dia jawabnya apa? Ya jelas Allah lah, gitu loh. Masa kemudian bos saya yang saya kerja? Nggak mungkin. Kalau dia katakan yang menurunkan hujan ini bos saya memberikan apa? Tiap bulan gaji kepada saya, sudah miring otaknya. Ya sudah apa? Sudah miring itu otaknya. Tapi kenapa dia nggak sholat? Nah itu pertanyaan berikutnya. Karena dia hanya mengenal Allah lewat apa? Tadi di kulitnya doang Pak. Ya. Bahkan ada keyakinan yang namanya keyakinan sekedar tahu Allah saja. Udah adzan, udah adzan ya. Ya Allah, cuma sekedar ya Allah gitu doang. Suruh sujud wudu kagak mau. Ya Allah cepet banget ya waktu ya. Tapi dia nggak sholat. Dia masih mengucapkan Allah gitu. Kenal gak dia Allah? Kenal Pak. Coba tanya sama aliran kepercayaan. Siapa yang yang menciptakan langit bumi, yang menurunkan hujan, mengganti siang dengan malam. Kalau dia jawab ini pohon nih, ini yang melakukan, gila dia. Pasti gila. Ya, pasti dia jawab apa? Ya jelas Tuhan lah, maksudnya Allah, gitu kan? Itu pasti. Nah, kenapa Anda tidak menyembah Allah? Ini tauhid mereka belum sampai pada tauhid uluhiyah. Menjadikan Allah satu-satunya yang disembah. Hanya menjadikan Allah apa? Rububiyah saja. Ya. Jadi kalau ditanya begitu, kenapa mereka masih menyembah berhala? Begitu, Pak. Nah, sama dengan kita zaman sekarang, Pak. Masih ada nggak tuh? Masih ada orang yang begitu. Kamu udah umrah berapa kali? Udah 10 kali. Haji berapa kali? 2 kali. Iya. Tapi kok tanggal 10 Syuro besok masih cuci keris? Nah itu lain gitu. Masih dia percaya hal begitu, Pak. Kalau keris ini nggak dicuci tanggal 10 Syuro, kan gitu kan? Aduh bahaya nih rumah nih. Cucinya harus pakai apa? Air melati, kembang melati, kemudian diletakkan di tempat yang apa? Estetis, gitu kan? Umroh jalan, sholat jalan, tapi masih punya keyakinan ada kekuatan lain selain daripada Allah. Di mana manfaatnya itu? Sholatnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala enggak menginginkan yang begitu, Pak. Kalau memang kenal Allah, ya siap dia menyembah Allah saja, siap diatur oleh Allah, siap beragama dengan yang Allah pilihkan. Jangan apa? Jangan membuat Allah cemburu. Ya. Jangankan maaf, orang meninggalkan Allah, menjadikan Allah sejajar dengan sesuatu, Allah aja udah cemburu, Pak, Bu. Jangankan meninggalkan Allah, enggak, saya enggak kenal Allah. Saya enggak kenal Allah. Misalkan gitu, naudzubillah, ada yang begitu. Ini jelas sudah syirik. Tapi menjadikan sesuatu sejajar dengan Allah, ya. Dia lewat pohon yang besar, pohon beringin dia permisi. Ini aja udah syirik, Pak. Pokoknya nak, kalau kita lewat beringin itu tuh yang di depan kita, gitu kan? Kita bilang permisi mbah, gitu. Ini aja udah syirik. Tapi sholat tetap jalan. Padahal yang diinginkan oleh Allah apa? Famay yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Dua hal ini enggak boleh dipisahkan. Siapa yang mengingkari taghut, sembahan selain daripada Allah, dan beriman kepada Allah saja. Sama, Pak. Tadi tazkiyatun nufus akan sempurna syaratnya berapa tadi? Syaratnya berapa? Dah udah pada lupa, baru berapa? Belum seharian. Syaratnya berapa tadi? 2. Yang pertama apa? Mensucikan, betul, mensucikan hal yang kotor. Kemudian yang kedua apa? Memasukkan yang baik. Nggak sempurna, Pak. Kalau kemudian 2 ini nggak ada, sama. Iman yang sempurna syaratnya apa? Ingkari selain daripada Allah dan hanya Allah yang disembah. Wa yu'min billah. Sama tuh, Pak. Nah, kalau ada orang yang iyalah saya tahu Allah. Cuma gimana ya? Namanya juga harus supaya rizki ikan itu
banyak, ya kita kasih sesajen penunggu lautan. Ini sama Pak, sama. Maka tauhid itu harus dibenarkan dulu. Ya tauhid harus dibenarkan. Gimana menyikapi menasihati teman yang jika ada uang dia suka bersedekah berlebihan, tapi jika sedang tidak ada uang suka cerita seakan-akan ingin ditolong. Apakah ada manajemen bersedekah sehingga tidak terjadi meminta-minta? Kalau ada teman yang kalau lagi ada duit dia berlebih-lebihan, ini pun dilarang. Ya. Termasuk ibadur rahman itu orang yang kalau berinfak dalam surah 25 tadi, di surah 25, surat Al-Furqan, itu diantara ciri Ar-Rahman itu orang yang kalau dia berinfak, Pak, Bu, ini mungkin ibu-ibu yang ini, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Orang ibadur rahman itu, hamba-hamba Allah yang terpilih adalah siapa? Apabila orang-orang yang berinfak, lam yusrifu, tidak berlebih-lebihan, walam yaqturu, dan juga tidak begini, tidak nahan-nahan. Mau berinfak, tar dulu, sayang ya 10.000, ya 10.000 sayang. Ya aduh, 1 juta ya aduh sayang ya. Tapi wa kana baina dzalika qawama, di antara itu. Berinfak tidak berlebih-lebihan dan juga tidak tidak terlalu dibawa, yang sedang-sedang aja, Pak. Nah, kalau ada teman yang suka berinfak berlebih-lebihan, nasihati. Ente berinfak, masya Allah, kesana kemari bagus, tapi sayangnya anaknya kok masih minta-minta. Nah, ini kan juga keliru nih. Ya, istrinya masih curhat ke saya gitu kan, boleh pinjam uang Kak. Padahal suaminya kalau kalau bersedekah berlebih-lebihan. Ini jelas keliru nih yang seperti dinasehati. Jadi kalau ditanya tentang bersedekah, ya ada aturannya juga yang disabdakan oleh Nabi SAW, yang dituntutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bersedekah itu kepada orang tua dulu, kepada karib kerabat, terutama kepada diri sendiri dulu. Jangan sampai kemudian kita rajin bersedekah tapi pakaian kita lusuh. Kayak enggak memperhatikan diri. Harusnya dia bersedekah buat dirinya sendiri dulu. Kemudian keluarganya, kepada orang tuanya. Jadi ada manajemennya. Jangan ngasih sama orang, masya Allah, lebih banget. Sama orang tua berhitung. Ya. Sama orang lain nggak pernah berhitung. Udah berapa ratus ribu, udah berapa juta, tapi sama orang tua, lah kan ibu telepon misalkan, boleh nak, bisa ibu minta lagi, lah. Perasaan baru 1 bulan yang lalu udah dikasih 150.000, ya 150.000. Sama orang tua dia ingat berhitung, tapi sama orang lain kagak berhitung. Nah, ini salah nih. Ya jangan. Nasihatnya orang yang begitu Islam itu yang benar, yang pertengahan. Ummatan wasato. Umat yang pertengahan, termasuk dalam amal. Termasuk bersedekah jangan berlebihan. Sholat aja juga nggak boleh berlebihan. Suami kamu mau kemana, Nduk? Kata orang tuanya, tahu nggak pulang-pulang udah 2 hari di masjid sih ada, sholat terus dia, sholat terus. Temennya nanya, kok nggak pernah ngeliat istri? Oh, istri saya ngaji terus, kagak pulang-pulang. Dia ngaji bener, sholat bener, tapi juga nggak boleh berlebih-lebihan. Ada saatnya ngaji, ada saatnya ada saatnya di rumah, ada saatnya masak. Ya kan kerjanya nggak masak terus juga, nggak baca Quran terus juga. Ada saatnya suami bermain dengan bercanda dengan istrinya. Ada saatnya ayah bermain dengan siapa? Anak-anaknya. Jangan hanya mentang-mentang ayah kamu kemana nak? Oh, ayah saya itu masya Allah dakwah terus. Ya, kita sampai nggak pernah disentuh-sentuh gitu, ditegur-tegur. Dakwah boleh. Tapi bermainlah bersama anak-anak. Nabi itu ngajarin, Pak. Nabi padat gak agendanya? Padat gak? Tapi dia bermain tuh sama Hasan Husain jadi kuda-kudaan. Dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi bermain. Nabi bercanda sama istri gak? Nabi bercanda. Ya. Siapa yang sebelum ke majelis ini tadi bercanda sama istri? Coba suaminya. Ada gak yang tadi bercanda sama istri?
Sekali-kali Pak bercanda sama istri, gitu loh ya. Ya bermain sama istri, tapi ya tentu bukan bermain layangan seperti tadi ya. Ya istrinya ayo gitu. Maksudnya bermain di sini ya terserah lah ya kan. Ya yang penting apa, istri senang, ya Allah suami saya udah bercanda, istri makin cinta, suami juga apa, melihat istrinya senang. Nabi aja bercanda kok sama Aisyah. Jadi jangan saklek. Tapi ini kan kebaikan Ustadz, bersedekah iya, tapi jangan berlebih-lebihan. Bagaimana jika kita pernah disakiti oleh orang terdekat, kemudian sudah dimaafkan, kemudian menyakiti lagi dan terus menyakiti berulang-ulang? Apa yang harus dilakukan? Padahal kami sudah memaafkan dan melupakan apa? Masa lalu. Ini ujian nih kalau ada orang yang begini. Ya, tugas kita hanya satu, mudah memaafkan. Enggak boleh dendam, karena dendam tadi penyakit apa? Penyakit hati. Dia melakukan lagi, kasih nasihat Pak, Bu. Kasih nasihat. Kamu tuh jangan punya akhlak begini. Kasih nasihat. Tugas kita memberikan apa? Nasihat. Tapi tugas kita juga berikutnya apa? Memaafkan. Dia menyakiti lagi misalkan. Ya dimaafkan. Dan didoakan, jangan lupa. Yang ketiga, didoakan. Ya Allah, berikan apa? Hatinya terbuka, berikan hidayah kepadanya, berikan ilmu kepadanya. Doakan. Mungkin doa kita kurang kali. Dan kita apa? Tetap memaafkan. Dia berulang kali melakukan kesalahan, menyakiti lagi kita, dimaafkan. Tapi sambil nasihat tetap jalan. Nasihat tetap apa? Jalan. Dan doa juga tetap dilantunkan. Ya. Jadi jangan sampai kemudian apa? Kita nggak sabar, akhirnya kita apa? Melampiaskan kemarahan kita. Ya. Apakah kita boleh marah jika Rasul kita dan Allah kita dihina? Ya wajib marah kita. Ya, wajib. Sebagaimana tadi, salah satu makhluk Allah dihina, dia pikir apa? Neraka kayak tempat kongkong apa? Kongkong kopi, gitu kan? Kalau apa? Allah agama dihina. Ya, nggak boleh kemudian kita berdiam diri, wajib kita marah. Anak kita maaf melecehkan lagi di tempat sujud, fa'akthiru ad-du'a. Kata Nabi, banyak-banyaklah apa? Berdoa, ya kan? Tentu yang paling penting apa? Dengan ikhlas. Sambil kita ucapkan dari hati yang lurus, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kemudian apa? Sebagaimana kita kalau bukan di sholat, ya. Jadi jangan sampai ada orang yang ketika sujud tangannya sambil angkat gitu kan. Nah, ini jelas nggak ada tuntunannya. Kemudian dia membaca runutan begini, enggak, langsung aja berdoa. Langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ada manfaatnya, dan insyaallah mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali di dalam majelis ilmu di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita, sehatkan keluarga kita, anak keturunan kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita dari segala fitnah, dari fitnah-fitnah dunia, fitnah harta, fitnah kedudukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang senantiasa menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai kajian kita. Jazakumullah khairan Ustaz apa yang sudah disampaikan. Untuk info kajian berikutnya insyaallah pekan keempat bulan Juni pada Sabtu tanggal 28 Juni jam 9 pagi oleh Ustaz Zikrullah Arza dengan tema Jalan Golongan Selamat. Semoga kita dimudahkan dengan setiap menuntut ilmu syar'i. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.